Kebakaran melanda rumah milik Pardi, warga Desa Ngawun, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya, bahkan 3 mobil dan motor juga terbakar. Kebakaran ini berawal saat Pardi sedang memperbaiki mobil tua miliknya. Tiba-tiba muncul percikan api saat Pardi menyampung saluran bahan bakar pada mobilnya. Api langsung tersulut pada selang dan menjalar ke tangki mobil hingga membakar seluruh barang yang ada di sekitarnya. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api yang sudah menjalar ke dalam rumah. Api baru bisa dijinakkan 1 jam kemudian. Kena percikan api, ternyata itu terus kena sarungnya. Sarungnya itu dilempar di bawah mobil, akhirnya menyala di mobil itu, akhirnya tidak terowongan. Dan sebelahnya itu banyak bensin, banyak itu. Terus LPG. Pasca kejadian, warga bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan, sementara Pardi mengalami luka bakar pada bagian kaki dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Terbakar saat antri BBM di SPBU Martandu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu seberangi jalur lahar Semeru karena jembatan rusak. Ratusan petugas haji Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi sebuah minibus terbakar saat tengah mengantri BBM di SPBU Martandu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sempat terdengar suara ledakan yang membuat kaca jendela mobil pecah dan mengeluarkan asap. Allahu Akbar. Warga Kendari digemparkan dengan terbakarnya sebuah minibus di SPBU Martandu, Jalan Malaka, Kelurahan Andonohu, Rabu siang. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran bermula saat minibus tengah mengantri pengisian BBM di SPBU Martandu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membuat kaca jendela mobil pecah dan mengeluarkan asap. Warga dan petugas SPBU kemudian mendorong minibus keluar dari area SPBU untuk menghindari terjadinya kebakaran. Itu mobil di dalam SPBU. Dalam SPBU lagi mengantri, mungkin mau mengisi. Cuma sudah pecah-pecah itu mobil meledak. Langsung sudah disiram juga sebentar. Tambah banyak asapnya, jadi didorong tuh. Kayaknya sementara mengantri. Tiba-tiba pas mengantri, baru mau mengantri kayaknya. Pas mengantri karena posisi di situ. Ada katanya sempat didorong tadi katanya. Iya, didorong sedikit dari sini. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat dilakukan pemadaman, petugas damkar menemukan adanya plastik bekas jeriken yang disimpan di bagasi mobil. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian mesin mobil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu, peristiwa serupa juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sebuah minibus terbakar sesaat usai mengisi BBM di SPBU Panyabungan. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah minibus terbakar di SPBU Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Rabu pagi. Warga yang tengah antri mengisi BBM panik dan langsung menjauhi mobil yang terbakar sambil membawa kendaraan mereka. Api muncul saat pengemudi hendak menyalakan mesin mobil usai mengisi BBM. Beruntung, api berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan sehingga kobaran api tidak merembet ke pompa SPBU. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Menimbulkan kebakaran. Artinya bukan saat mengisi minyak ya? Bukan saat mengisi, setelah
mengisi udah selesai gitu, seharga 300.000 itu kalau nggak salah. Nah, 300.000. Nah, setelah selesai kan tangki ditutup, dia jalan ke ini mau menjalankan mobil, saat di starter atau dihidupkan mobil, terjadi percikan api. Tidak sampai kenapa-napa ya Bang? SPBU Oh, tidak sampai. Untunglah operator dan kita sendiri sebagai pengawas langsung sigap ya mengatasi gitu. Jadi kita langsung operasikan semua. Pakai api ya, pakai apar ya. Pemirsa, polisi menangkap 7 pemuda yang menggelar balap liar di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pemuda itu melakukan balap liar untuk kebutuhan konten. Para pemuda pengendara sepeda motor yang diduga usai melakukan balap liar kocar-kacir usai dikejar tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Seorang pemotor bahkan sempat terjatuh di Jalan TB Simatupang setelah mencoba kabur dari kejaran petugas. Tak lama mendapatkan pemotor terjatuh, petugas kembali mengejar 2 pengendara sepeda motor yang sedang menunggu rekan-rekannya datang. Dalam patroli ini, polisi menyita 8 sepeda motor dan menangkap 7 pemuda. Setelah kami telusuri informasi tersebut, dan benar saja ada beberapa pemuda yang berada di Jalan Antasari, tetapi pemuda tersebut sudah melakukan aksinya, dan dari pengakuannya mereka hanya membuat konten aja. Ketujuh pemuda tersebut berikut kendaraan dibawa ke Polsek Cilandak untuk didata dan dimintai keterangan. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 korban selamat kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Para korban selamat ini sebelumnya sempat terombang-ambing di tengah lautan selama 16 jam. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, 7 korban selamat kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, akhirnya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Para korban yang sebelumnya sempat terombang-ambing di tengah laut selama 16 jam berhasil diselamatkan oleh kapal Tugboat Sabang 25 yang kebetulan melintas di Selat Makassar. 3 orang korban sempat bertahan di atas 2 buah triplek yang dijadikan sebagai pelampung darurat. Satu persatu korban kemudian dinaikkan ke atas kapal dengan menggunakan pelampung yang diikatkan pada tali. Itu kemarin itu Pak, kita sempat ini datang hujan itu, tiba-tiba itu kita air mau dikasih keluarkan itu Pak di mesin itu pompa. Kita usahakan itu juga barang kerikil kita buang separuh muatannya turun di laut, tapi tiba-tiba juga obat keras, tiba-tiba mati mesin Pak. Pastilah, dan dengan perjuangan 16 jam menurut informasi dari para korban, dia menggunakan gabus itu dan triples. Jadi 4 orang di gabus, pertamanya 6 orang. Setelah gabusnya terbelah, jadi yang 2 itu terpisah, sekarang ada di Kota Baru. Yang 4 itu 4 orang tetap, dan yang memakai triples Ade Ananda ini 3 orang. Jadi berjumlah 7 orang yang dia. Para korban kemudian dibawa ke Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk ditampung sementara sebagai pemulihan sebelum dijemput pihak keluarga. Sementara itu, 4 korban lainnya yang juga dievakuasi ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan rencananya akan dipulangkan besok dikarenakan salah satu korban yang masih berusia 9 tahun mengalami luka dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang ABK Zidan Express yang hilang ditemukan di Laut Bali. Mereka ditemukan dalam kondisi selamat. Yuk, sabar kita. Kapal nelayan Zidan Express yang hilang kontak sejak 4 hari lalu akhirnya ditemukan. Kapal mengalami mati mesin pada hari Jumat lalu sehingga menyebabkan kapal tenggelam. La ilaha illallah.
Akhirnya 4 orang awak KM Zidan ditemukan di perairan Laut Bali sebelah barat Pulau Sapekan, Madura, Jawa Timur. Mereka adalah Ali Wafa, Rusyadi, Ajim, dan Ansori. Mereka berangkat dari Banyuwangi menuju ke Pulau Sapekan, Sumeneb. Setelah 4 hari hilang, akhirnya mereka ditemukan sedang terapung di atas styrofoam penyimpanan ikan. Penemuan mereka disambut isak tangis kerabat dan keluarga. Selamat Raymond. Ketemu itu ada buka palit itu MJW itu. Pemirsa, tim SAR Swiss masih terus mencari putra Ridwan Kamil secara intensif. Pencarian kini fokus pada area pintu air dan komunitas penduduk di sepanjang Sungai Ar dirangkul. Menurut Kepolisian Maritim Bern, pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, difokuskan pada area di antara 2 pintu air, serta patroli intensif pada wilayah setelah pintu Sungai Ar, Kota Bern, Swiss. Polisi Maritim Bern juga memastikan bahwa berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Ar telah diinformasikan agar memperluas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencarian. Komunitas-komunitas yang dirangkul seperti klub pendayung, klub pemancing, hingga komunitas berkebun. Sementara menurut perkiraan cuaca, Kota Bern akan diguyur hujan pada beberapa hari ke depan dengan badai di area pegunungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kejernihan air di Sungai Ar. Sementara itu, Ridwan Kamil dan istrinya juga turun langsung memeriksa beberapa titik-titik potensial di sepanjang bantaran sungai. Jalur yang ditempuh Kang Emil adalah rute darat dan beberapa wilayah perairan yang masih aman untuk dijelajahi. Sedangkan pernyataan resmi keluarga Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa sudah ikhlas dengan apapun yang menjadi takdir Eril. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari Eril. Tapi memang dari si pihak keluarga, Kang Emil, Teh Lia, dan keluarga besar juga yang ada di sini, itu kami sudah ikhlas apapun yang menjadi nanti takdirnya Eril. Rabu ini memasuki hari ke-6 hilangnya Eril. Putra sulung Ridwan Kamil dilaporkan hilang sejak Kamis lalu saat berenang di Sungai Ar, Swiss. Truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terperosok di jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.